Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, shalom. Damai sejahtera buat kita semua, Bapak Ibu sekalian. Di dalam acara Tanya Mentor bersama dengan saya hari ini, hari Sabtu, Michael Pranajaya, siap menemani Bapak Ibu sekalian ya di acara Tanya Mentor. Ya, kemarin kita ganti-gantian. Saya biasanya tiap hari Sabtu, Bapak Ibu ya, untuk mendapatkan sesi mengisi di Tanya Mentor. Halo, terima kasih Bapak Ibu, Pak Agus, thank you. Ada Bu Melian ya, Bu Melian, ada Mas Bayu dan lain sebagainya, Bu Mona. Halo, selamat malam semuanya Bapak Ibu, dan saya ucapkan selamat berbuka puasa. Tadi sudah Anda yang bagi yang merayakan melaksanakan ibadah maksudnya ya, untuk berbuka puasa. Dan hari ini sambil Bapak Ibu selesai menyantap berbuka puasa, sambil kita mau sharing-sharing di Tanya Mentor hari ini, dan Anda pun bisa bertanya kepada para praktisi ataupun kepada mentor ataupun ke saya juga boleh ya selaku coach. Nanti kita sharing-sharing. Dan hari ini Bapak Ibu, kita berkesempatan saya boleh untuk mendapatkan narasumber untuk kita berbincang-bincang. Beliau memiliki usaha yang cukup variasi. Ada di hotel ya, beliau memiliki hotel namanya Hotelo dengan occupation yang tinggi, di mana saat ini banyak beberapa teman-teman yang occupationnya itu orang nginep di hotel itu ngedrop ya, ngedrop bisa sampai 80%, 10 tinggal 10% ya. Dan bagaimana beliau bisa tetap occupationnya tinggi, dan juga beliau selain ada usaha hotel ya Bapak Ibu, beliau juga memiliki kerjasama kolaborasi dengan nasi uduk yang legendaris yang dikenal dengan banyak artis, yaitu nasi uduk Ibu Sum di daerah Mangga 2 ya, di daerah Mangga 2 Jakarta. Nanti kita mau tanya-tanya seperti apa sih nasi uduk yang viral tersebut, yang terkenal di kalangan artis, dan juga beliau memiliki berbagai macam usaha yang lain ya. Beliau juga kemarin ikut kelasnya saya di digital public speaking dan juga sales strategic. Beliau seorang yang antusias, humble banget, mau untuk berbagi. Jadi kita akan sambut siapakah beliau ya. Mr. J ya, depannya J. Oke. Pak Dipta, halo. Selamat malam. Ada Pak Erman Syah juga. Selamat malam. Ada Bu Sil ya. Terus juga ada Bro Hendra. Halo, selamat malam Bro Hendra. Nah, ini teman saya. Beliau magician ya Bapak Ibu. Kita akan coba atur waktu kapan beliau bisa untuk live bareng bersama dengan saya, dan sambil mempraktekkan ya, menyulap kita semua ya. Kita masih menunggu, jadwal beliau cukup padat. Baik, saya langsung saja kita coba untuk undang narasumber kita hari ini yang buat sharing-sharing, rekan kami juga yang sangat luar biasa ya. Mana nih? Kita coba undang dulu. Loh, di sini nggak ada. Oke, sebentar. Nah, oh nggak ada ya. Oke, kita akan coba dulu. Mana Pak John? Pak John, where are you Pak John? Saya akan coba untuk mengundang Pak John. Oh, di sini nggak ada. Ini nih. Oke, kita akan. Inilah narasumber kita, seorang praktisi bisnis yang sangat luar biasa, mampu dia mengolah bisnisnya dengan baik di saat pandemi. Halo, selamat malam Pak John. Selamat malam, Pak Mike. Selamat malam. Apa kabar? Gimana kabarnya Pak John? Sehat? Luar Sehat biasa? ya? Wah, luar Ya, biasa, puji Tuhan. Lagi di mana nih Pak John? Sudah di rumah di kah? rumah, Pak Mike. Sudah di rumah ya? Di rumah. Baik, siap. Saya juga belum lama baru pulang nih, baru sampai rumah. Tadi ada sedikit mesti ke rumah mertua sebentar ya. Ada Luar biasa nih. sedikit kegiatan. Ya, tapi cepat segera untuk pulang karena kita mau bertanya-tanya dan juga mau belajar bersama dengan Pak John yang sangat luar biasa. Sip. Selamat datang, Ya. teman-teman. Ada teman-teman saya, ada tim saya. Oh, ada timnya Pak John. Oke, Ya, welcome. Siapa aja? Siapa aja Pak John? ada Erna, ada Endang, Ada Bu Endang. Feli, ada Davi. Oh Ada juga iya. teman-teman dari public speaking ya. Ada teman-teman dari Yes. sales strategi ya. Dari sales strategi, dari public speaking juga ada di sini ya, kumpul. Ada
Ini siapa? Asti Bitami. Halo. Ya, Bu. Istri saya. Pak Jason juga ya. Welcome, welcome semuanya. Baik, Pak John. Ya, Biar beberapa rekan-rekan yang baru mungkin melihat Pak John, boleh kenal lebih dalam, boleh kasih tahu dulu Pak John, kira-kira background-nya Pak John itu seperti apa sih Pak John nih? Kan tadi kita melihat nih Pak John punya banyak usaha yang sangat luar biasa. Boleh sekilas diceritakan dulu Pak, background-nya Pak, sebelum menjadi seorang entrepreneur Pak. oke. Selamat malam teman-teman semua. Luar biasa ya malam ini. Semoga sehat selalu. Memang di situasi seperti ini mau tidak mau kita terpaksa bertemu lewat via apa nih disebutnya Pak? Digital. Live ya. Digital ya. Ya live. Oke. Digital. Yes. Ya. Jadi background saya sebenarnya saya belajar di graphic design, Pak. Graphic design, Graphic design. ya, saya sempat menjadi profesional fotografer buat advertising itu lebih kurang sekitar 10 tahun. Kemudian dari sana saya ngembangkan interior design, Pak. Interior design itu sudah berjalan 15 tahun, Pak. Kita mulai lebih kurang 2005. 2005. 2005. Ya, Oke. 2005. Berarti dari fotografer ya Pak ya? Dari ya, fotografer 10 tahun? 10 tahun? Ya. Kita terus fotografer. Pindah Pak? Ya, sebenarnya peralihan Pak. Karena memang saat itu fotografi memang berjalan dan interior juga saya sempat berjalan dan tumbuh. Akhirnya paralel dan akhirnya seleksi alam Pak. Perlahan-lahan yang foto saya lepas, yang interior saya fokus. Nah, kemudian berjalan sayang interior. Pak, yang foto dilepas Pak. Karena gini Pak, terus terang ya sebenarnya ujung-ujung kita melihat ya mana yang lebih menghasilkan. Kalau kita bicara usaha kan tentu mana yang lebih membuat nilai tambah ya Pak, kurang lebihnya. Ya, karena memang kalau di fotografi sendiri saya tergolong junior Pak saat itu. Teman-teman senior sekali Pak. Mereka yang megang KFC, McD, pizza. Sementara saya megang waktu itu cuma Texas Chicken. Secara ini ya, secara nilai market project mereka ya. kan menguasai lebih besar. AW saya pegang, Tawan, Happy Day, grup-grup Imperial saya pegang Pak. Gitu. Juga agensi advertising saya pegang. Gitu. Nah, kemudian saya dari sana saya bergerak di interior design, saya fokus interior design lebih kurang 10 tahunan. Kemudian saya mengembangkan bisnis kos-kosan juga, Pak. 5 tahunan berjalan saya mengembangkan bisnis kos-kosan. Kemudian berjalan 10 tahun saya kembangkan ke properti, Pak. Saya belum sebutkan ke properti. Sebenarnya kita jadi developer juga. Cuma memang kecil-kecilan, Pak. Kita baru coba di 27 unit. Nggak banyak, Pak. Cuma memang ya 7 unit, cukup. Pak. 27. Oh, 27. Wow. Nah, di sana itu di daerah mana, Pak? Propertinya, Pak? Tangsel, Pak. Tangsel. Tangsel. Tangselnya ya, di Cirende. Cirende. Oh, Cirende. iya, baik. Itu salah satu unit usaha kita yang cukup berhasil karena memang dari secara nilai kita kembangkan itu sampai sekitar 5 kali lipat, Pak. Nilai asetnya. Ya. Mantap, Pak. Tapi hari-hari kita jalankan memang nature saya di art Pak, jadi kita menjalankan Bauhaus Living Pak, gitu. Bauhaus Living ya, nama ininya ya Pak ya? Ya. Oke. Ada arti namanya artinya apa gitu Pak? Sebenarnya Bauhaus itu salah satu perguruan tinggi Pak di Jerman yang memang alirannya modern Pak, ekstrim modern. Sebenarnya kita awal pas saya kuliah bersama dosen pembimbing, maksudnya dosen interior yang ada di fakultas, karena kan interior desain dan grafis itu pada saat itu kan memang masih menyatu Pak. Secara basicnya di semester 2, 3 itu masih nyatu pada saat zaman saya.
Jadi kita tukar pikiran, sarannya beliau pakai Bauhaus. Kira-kira seperti itu, Pak Mike. Siap, siap, siap. Kos-kosannya masih berjalan, Pak? Berjalan, Pak. Kos-kosan juga berjalan, dan memang Di mana, saya Pak? coba, Kos-kosannya biar teman-teman pada tahu. lokasinya di hotel saya, Pak. Itu di hotel kita itu luasnya lebih kurang 1.000 meter, Pak. Jadi memang di belakangnya kita buat, ya saya coba buat berjenjang, Pak. Kalau di kemarin di webinar saya memberikan masukan bahwa sebagai pengusaha kita harus punya kue lapis, Pak. Nah, kalau di sini secara income saya juga membuat, Pak. Saya buat income yang sifatnya secara project, yaitu di core bisnis saya itu kan secara project, Pak. Artinya bisa bulanan, bisa 2 bulanan. Nah, di sana saya buat yang secara bulanan, yaitu untuk kos-kosan. Nah, saya juga buat yang harian, Pak. Harian yaitu yang nasi uduk saya dan hotel, Pak. Kira-kira gitu. Oh, ada nasi uduk juga ya, Pak ya? Yang nasi uduk busum, Pak. Iya, iya. Berarti hotelnya dekat sama nasi uduk busum juga, Pak? Jadi, nasi uduk busum itu bagian dari hotel itu, Pak. Saya buat di depannya memang itu udah nyatu, Pak, di sana. 3 unit usaha, bahkan dulu 4, Pak. Saya pernah bergerak di bidang outsourcing, Pak. Outsourcing saya ini cukup outsourcing untuk security dan manpower, Pak. Jadi untuk security, untuk tim-tim di SPBU, kalau Bapak tahu di Batu Night Square Malang itu tim security-nya dari kami, Pak. Terus kalau Bapak tahu POM SPBU yang di Hayamuruk itu timnya juga dari kami, Pak. Itu kalau outsourcing saya kerjasamakan dengan partner saya, Pak. Cuma memang sambil jalan akhirnya saya harus fokus ke yang industri utama saya, Pak. Yang art itu, Pak ya? Ya. Bauhaus itu ya, Pak ya? Ya. Oh, baik. Itu dia ngedesain semua, Pak, untuk hotel kah? Atau bisa juga untuk interior desain rumah, ruko, atau apa, Pak? Ya. Bauhaus Living. Baik. Bauhaus ini bergerak lebih kurang sudah 15 tahun, Pak. Jadi kita mendesain mulai dari apartemen awalnya. Apartemen, kemudian awalnya sih berangkat saya jadi supplier sofa, Pak. Saya supplier sofa untuk salah satu brand lumayan terkenal. Kemudian kita berangkat dari sana mendesain apartemen, kemudian rumah tinggal. Sampai sekarang kita udah isi lebih kurang ada sekitar 150 sampai 200 unit, Pak. Itu terdiri apartemen, residensial, kemudian multinasional company, Pak. Kita ada garap multinasional company 3 di Jababeka, terus di Tangerang, di Jababeka 2, Pak. Kemudian di sini belakangan kita mengisi di Kementerian Pertahanan sama di Kementerian Agraria Tata Ruang, Pak. Jadi untuk desain dan build-nya. Luar biasa, Pak John. Hebat. Berarti dari sofa ya, terus mulai mengisi interior dan lain sebagainya. Oke. Nah, Pak John, tadi kan saya sempat kasih tahu kepada teman-teman yang menyaksikan Ditanya Mentor nih, Pak John. Bagaimana hotelnya Pak John yang sudah terintegrasi tuh, ada 3 usaha, ada busum, ada hotel, ada kos-kosan juga lagi ya. Itu yang di daerah Mangga 2, Pak ya. Dekat Pasar Pagi, betul ya? Ya. Itu kan kalau teman-teman yang lain pada cerita ke saya, hotel itu lagi cukup bleeding ya, Pak ya. Dia yang occupation-nya ada yang cuma 20% doang. Jadi misalkan dari 100 kamar, paling cuma terisi 20 atau bahkan 10 atau bahkan nggak ada ya. Karena semua orang lagi di rumah. Sedangkan saya dengar-dengar pas kita ngobrol, lumayan untuk hotelnya Pak John nih, terisinya sampai dengan 80%-an ya, Pak ya? Ya. Mungkin boleh sharing, Pak, biar teman-teman yang memiliki kerabat atau saudara, siapa tahu bisa membagikan tips-tips suksesnya nih. Ya. Gimana, Pak? Oke. Nih ada teman-teman saya, terus ada rekan saya nih, Dr. Julianto. Selamat datang, saya sapa dulu. Baik. Selamat datang, Pak Dokter. Baik. Jadi kalau bicara strategi untuk hotel, itu sebenarnya hotel ini tergolong baru. Cuma memang saya punya rencana yang cukup besar untuk hotel ini.
kita memang akan buatkan ini sampai dengan target saya 150 room, Pak. Nah, 150 namun room. sekarang baru beroperasi 40, Pak. 40. Nah, Oh, iya. 3 bulan kemudian nanti saya target di 80 unit, Pak. Nah, sekarang memang kelihatannya hotel pada umumnya sepi, Pak. Karena memang situasi COVID ya. Kedua, memang regulasi pemerintah daerah setempat. Nah, ketiganya memang mau tidak mau kan secara individu orang punya rasa khawatir. Saya rasakan juga, Pak. Beberapa usaha saya memang masing-masing terkena dampak seperti yang saya sebutkan di acara webinar saya sebelum ini dengan rekan-rekan di Himpunan Pengusaha Muda Jakarta Barat, Pak. Bahwa sebenarnya ada yang terdampak positif dan negatif. Positif itu sendiri ada 2, Pak. Yaitu yang bertumbuh dan stabil. Dan terdampak negatif yaitu yang tergelincir dan yang terpuruk, Pak. Nah, memang usaha saya yang stabil, yang core bisnis saya, yang main bisnis saya, bahkan bertumbuh. Kemudian yang agak-agak berkurang ini, saya rasa sebenarnya secara jumlah transaksinya, secara revenue, pasti hotel itu, mungkin tadi kalau Bapak sebutkan okupansinya stabil, tapi tetap kita harus adakan campaign, Pak, promo-promo, Pak, diskon, itu udah pasti untuk daya tarik ya, pemanis. Nah, kemudian yang terpuruk nasi uduk, jujur bicara, kebetulan kemarin kami nggak persiapkan, Pak. Jadi kita pikir hanya sementara sifatnya, ya pandemi mungkin 1 bulan, akhirnya timnya istirahat pulang kampung, Pak. Nah, sekarang kan balik juga kan situasinya tanggung, Pak. Ya, tidak memungkinkan juga ya. Regulasi, ya. Jadi mau nggak mau, ya sebenarnya sih jadinya serba salah, jadi sementara stop. Nah, kalau hotel strateginya gini, Pak. Yang tadi kita adakan promosi-promosi, Pak, kampanye promosi. Mungkin kita follow IG kita berikan free menginap, kemudian diskon ya, promo diskon. Itu otomatis itu karena kita kerjasamakan dengan Oyo, Pak. Oyo itu salah satu platform, ya, platform hotel chain ya, Pak, di India. Memang kebetulan sekarang saya turut prihatin juga karena pusatnya di sana tutup, Pak, karena lockdown ya. Tapi saya optimis secara tren, Pak. Secara tren setelah ini, saya yakin terutama di segmen hotel kita ini akan tetap bertumbuh, Pak. Karena memang secara kebutuhan yang benar-benar dibilang ini sekali mahal juga tidak, Pak, karena sangat di bawah harganya, Pak. Sekitar semalamnya sekitar 200.000, Pak. Gitu. Semalam 200 ya, Pak ya? Iya. Nah, kemudian kalau ini Bapak, boleh hemat ya. Desainnya ini, Pak. Jadi gini, Pak, kalau Bapak tanya apa sih yang membedakan kami desain Hotelo ini dengan yang lainnya? Terus terang, di samping bekerja sama dengan platform Oyo ini, jujur platform Oyo ini networkingnya sangat global, Pak. Jadi secara di dunia mereka ada channel. Jadi memang platform itu nomor 1. Kedua memang produk, Pak. Produknya. Walaupun tadi siang saya ikuti live-nya Pak Anton dengan Pak Tom, MC Fle. Nah, itu rekan kenalan lama juga di Action Coach. Jadi Coach Tom itu menyampaikan bahwa yang penting itu adalah pelayanan ya, service. Kita nggak jual produk. Tapi sekalipun kita pakai platform Oyo, Pak, walaupun Oyo itu networkingnya luas, tapi kalau produk kita nih hotel ini nggak maksimal, nggak support, akhirnya tutup, Pak. Banyak yang tutup, Pak. Kalau nggak salah sekitar 70%, 75% tutup, Pak. Bahkan okupansinya 70%, menurun tajam. 70%. Wow. Ya. Nah, jadi okupansinya turun tajam, Pak. Nah, jadi kalau dilihat-lihat, saya punya ini secara lokasi memang cukup strategis di dekat dengan Kota Tua dan Ancol serta Monas, Pak. Kemudian desain kita cukup kekinian, Pak. Cocok dengan style milenial. Kemudian kita buat desainnya benar-benar bisa jadi spot foto, Pak. Kan sekarang lagi tren Instagramable ya, Pak ya. Foto sedikit foto. Iya kan? Nah, di sana jadi memang karena spot foto itu
sangat apa, tempat itu sangat mendukung untuk spot foto. Jadi mau nggak mau mereka mungkin ya Pak ya, yang orang sering bilang marketing lewat mulut ya Pak ya. Jadi Ya, saling merefer Pak, gitu. mouth Saya to juga mouth ya nggak, Pak ya. ya saya juga nggak ini Pak, karena memang saya juga puji syukur, puji Tuhan, di luar dugaan Pak, karena kita lihat terutama memang saat-saat Maret ya, Maret atau April awal kan memang orang-orang masih ini Pak, masih khawatir, masih apa ya, masih shock Pak. Tapi kalau Ya, sekarang saya lihat, saya ini PSBB sudah perpanjang 2 periode Pak, makin ya. hari makin ramai jalanan. Ya, kira-kira itu Pak. Oke, berarti produk itu penting juga ya Pak ya. Selain Ya, platform ya, ya. Platform. ya, Saya ulang deh ya, platform pertama. Tadi ya, pakai Oyo yang dari ya, internasional. Walaupun dia ya, di pusatnya ada tutup ya, tapi tetap berjalan ya Pak ya. Pusatnya di mana Pak? jalan. Oyo Pak? India Pak, India. India ya, dari India. Ya, India. Oke, tapi masih aplikasinya bisa berjalan. Yang kedua berjalan. produknya Pak John atau istilahnya hotelnya Pak John. Ya, eh, ya, itu juga yang menentukan. Lalu ya, tadi tempatnya, desainnya itu penting banget ya Pak ya. ya, ya, Bagaimana dia bisa milenial, ada tempat ya, spot-spot untuk foto-foto Instagramable lah ya, istilahnya, dan ya, lokasi. Ya ada 4 berarti ya, ya, lokasi ya Pak ya. Itu sangat penting sekali ya, ya. Itu sehingga ya, membuat okupasinya bisa lumayan, 80%-an ya Pak John ya, ya. ya. Oke. 80 Kalau bahkan boleh kalau tahu udah Pak, itu Jumat kan Sabtu banyak, Minggu, Sabtu Minggu. kalau udah Jumat Sabtu Minggu itu full Pak. Wah, Itu full full, Pak, Sabtu Minggu. full. Kalau boleh tahu Pak, banyak wisatawannya dari mana Pak? Yang mau ke kota kedua Jadi Pak? jadi gini Pak, memang strateginya yang disiapkan oleh Oyo itu cukup cukup apa, dinamis menurut saya. Mereka startup sih Pak ya, jadi memang mereka kreatif Pak, kreatif dan Ya, memang sangat support, apa, kita dibilangnya partnernya oleh mereka. ya, Mereka sangat support ya. Jadi mereka siapkan bentuk-bentuk campaign yang benar-benar bisa support partner-partner itu, gitu Pak. hmm. Jadi sorry Pak, tadi Bapak nanyanya gimana Pak tadi? Kira-kira yang banyak nginep di situ Pak, Oh ya, saya lebih ngomongin. banyak wisatawan mana Pak? Yang pengen ke, tadi kan katanya dekat kota tua ya, dekat Oke, Monas juga dan ya, lain sebagainya. ya. Rata-rata, Jadi kalau sebelum COVID Pak, itu kalau datang itu grup Pak. Mereka grup. Nah, mereka grup, kemudian mereka isinya misalkan ada 20 orang, mereka langsung booking 10, 15 room. Itu untuk ke Kota Tua Pak, atau ke Ancol, atau mereka jalan-jalan ke Monas. Karena memang mungkin ya Pak ya, mungkin selain tempat saya ini spot fotonya, apa, desainnya kekinian Pak, cocok untuk generasi milenial, lokasinya juga cukup dekat dengan Kota Tua. Bahkan Kota Tua saya lihat di sekelilingnya pun banyak Pak berjamur di sana. Terus terang kita kan agak jauh sedikit ya, tapi memang masih dalam satu teritori deh Pak bilangnya. ya, Masih satu kelurahan deh Pak. Gitu. ya. Berarti Nah, yang wisatawannya tadi lebih banyak dari luar Jakarta Pak ya? Luar Jakarta, atau bahkan ya Wena, bule lebih banyak Pak yang datang ke situ, ada backpacker. dari China, ada dari Arab, ada dari Oh, orang India juga ada. Jadi memang Oyo sendiri dengan pandemi COVID seperti ini, mereka bikin ini Pak, campaign untuk kerja dari hotel. Karena hotel kita cukup murah Pak. Sekarang di ya, ya. pandemi ini di bawah 150 Pak, bahkan Di bawah mereka 150 Pak. ya, ya, Bapak bisa cek, teman-teman bisa cek di platform OTA, online travel agent, Traveloka, Agoda, Pergi-Pergi, itu Oyo 281 kodenya Pak. Hotelo baru nama kita. Boleh diketik Pak, biar teman-teman tahu Pak. Nah, ini keren banget nih Bapak Ya, Ibu ya. Strategi yang diterapkan sama Pak John dan kolaborasi dengan Oyo ya Bapak Ibu sekalian. Oh ya Bapak Ibu, kalau Anda mau nanya boleh ya. Silakan bertanya, nanti saya akan silakan yang mau tanyakan kepada bertanya. Pak John. Ini saya sapa dulu. Selamat malam Pak Basuki, ketum saya, ketum Ya. HIPMI Jakarta Barat. Selamat datang. Selamat malam Pak Hormat Basuki. sekali. Ya, Ini ada tim saya terima juga, kasih. Erna. Ya. Ya.
Oh ya Pak, tadi ada yang nanya Pak, dari pecinta arsitek Pak, yang di atas-atas tadi. Ya, Pak, perumahan yang di Cirende itu namanya apa Pak? Karena dia juga tinggalnya di daerah Tangerang tadi Pak. oke. Saya The Savana, lokasinya seberang Bali View, Pak. The Savana. The Savana, The Savana. The Savana. Coba ya saya ketik ya Pak ya. Ya, The ya. Savana. Ini. Ini Pak, betul Pak? Seberang DE, Pak. DE. Oh ya, maaf, mungkin boleh silakan dikoreksi Pak ya. Jadi Ya, buat teman-teman tadi yang nanya ya, pencinta arsitek. ya, Nah, oh The Savana. Nah, boleh ya, untuk lihat hampir ataupun bisa nanya-nanya ya. Atau bisa lihat di platform kalau mau tahu hotelnya keren. Kami udah melihat foto-fotonya ya. Itu bagus, milenial, tempat spotnya di lobinya bagus, ya. Instagramable lah buat Bapak Ibu yang senang untuk foto-foto gitu ya. Dan ini menarik Dan Pak, dan walaupun belum ininya, serah. Hmm? dan ruang meetingnya pun kita buat open, Pak. Jadi memang benar-benar suasananya, lobbynya memang saya buat open, dan teman-teman dari Sek Define sama Basi itu sering bareng Pak, sering pakai tempat tersebut. Kita berikan untuk Oh, sering teman-teman pakai. komunitas. Ya, Oh, kira-kira kalau buat teman-teman yang lain, kalau mau ikut juga bisa Pak? siap. Siap, dengan senang hati. Siap. Apalagi ini di komunitas Tanya Mentor sama Matrix Asia nih. Dahsyat nih. Ya, nanti kita kan udah ada komunitas Metrik Asia ya, bonus community. Itu nanti kita Ya, mau mempraktekkan bagaimana menjadi ya, seorang YouTuber, karena kelasnya adalah ya, digital public speaking, salah satunya jadi ya, YouTuber sama IG Live. Nah, ya, kita diperbolehkan, terima kasih kepada Pak John untuk nanti beberapa teman-teman kalau mau syuting, boleh di sana ya, tempatnya, di hotel lo ya Pak ya. Tapi tetap ya, kita jaga, jangan rame-rame juga ya Pak ya, tetap kita ya, jaga. ya. Nanti yang ada kita malah mengganggu usahanya dari Pak John lagi. Jadi kita Enggak, tetap enggak juga. ganti-gantian saja. Ya. Oh iya Pak, lanjut nih Pak. Tadi ada dari pencinta arsitek yang The Savana nanya, sudah sold out atau masih jualan Pak? Sebenarnya sudah sold out, tapi saya yakin itu pembeli terakhir itu investor, Pak. Dia langsung borong, Pak. Dia langsung borong. Nah, jadi ada beberapa yang dari dana pensiun salah satu BUMN yang sekarang lagi bertumbuh. Mungkin saya nggak perlu sebut namanya. Kemudian ada dari yayasan, kemudian terakhir ada rekan saya dari Dana Syariah, Pak. Itu salah satu fintech startup. Nah, itu cukup ini juga sedang bertumbuh. Mungkin saya rasa diborong untuk kemudian dijual kembali. Jual kembali Pak ya. Ya. Boleh. Jadi masih bisa ya, masih ada harapan kalau yang mau beli bisa lihat ke sana ya Pak ya. Ya. Atau mungkin bisa DM langsung ke Pak John gitu ya, kalau buat kontak-kontak yang mau nanya-nanya, boleh ya Pak John ya? Siap, bisa. Nah, ini ada dari pecinta arsitek, boleh silakan. Saya nggak tahu nih Bapak atau Ibu, boleh silakan DM ke beliau, ke Pak John secara langsung. Ada lagi kah yang bertanya sebelum saya nanya nih? Bentar. Tadi saya dananya cuma ke skip, hehehe. Oh iya, tadi udah saya majuin ya dari pencinta arsitek. Ya, silakan. Terima kasih Pak Dipta juga sudah join ya dan lain sebagainya. Baik. Nah, Pak John, mau nanya nih Pak John. Pak John kan luar biasa, bisa punya banyak bisnisnya, berawal dari fotografi, terus juga main properti, kerjasama nasi uduk, bikin kos-kosan ya, semua dalam satu area gitu ya. Pak, apa sih yang membuat Bapak mau terjun jadi entrepreneur Pak? Bukannya puyeng ya? Sekarang sih kita ngelihatnya enak ya, luar biasa Pak. Tapi pasti ada ya awal-awalnya Pak ya. Ya, jadi gini, kalau bicara entrepreneur itu mungkin secara basicnya, dulu saya pernah iseng, saya ikut yang namanya fingerprint Pak. Dilihat ternyata nih fingerprint saya nih, jempol saya nih, secara nature-nya jiwanya jiwa art Pak. Makanya saya begitu di fotografi itu saya enjoy banget Pak.
Nah, sekarang ke interior design itu kan mostly art, Pak, full art. Ya, ya, Nah, ya. jadi bahkan bayangkan, Pak, sekitar berarti sekitar 15 tahun lalu saya motret. Pernah, Pak, termahal saya itu saya foto dari kuliah, Pak. Kuliah saya nyambi seminggu sekali, saya dapat itu sekitar hampir 10 juta, Pak. Itu cuma Nyambi nyambi-nyambi 10 aja. juta, Pak. Ya, Nyambi 10 juta. Wow. ya. Nah, itu Berarti saya kalau pernah anak kuliah susah nyari duit, bohong ya, Pak ya? Moto ya, aja bisa, Pak ya? bisa. Cuma memang sekarang kan kompetitornya cukup Betul, banyak, dan lebih banyak. sekarang Bapak pakai handphone aja dengan alat-alat aksesoris yang simpel aja yang harganya mungkin nggak sampai 100.000 kita udah bisa motret. Zaman saya motret, Betul, Pak, betul. itu kamera saya dulu saya beli itu yang back digital itu kalau nggak salah 15 tahun lalu itu 100 juta, Pak. Hari ini Wow. kameranya itu berikut back digitalnya itu seharga 500-an, Pak. 500 variasi, Pak. 400-500 juta. Jadi itu memang untuk yang skala agency, Pak. Ya, Nah, ya. cuma Memang balik untuk lagi, profesional ya, Pak ya? Ya, tapi kalau Bapak tadi tanya kenapa nggak dilanjutkan, karena memang kita jujur ya, kita harus melihat tren, Pak. Tren. Nah, sekarang karena memang pada umumnya foto itu kan memang terakhir itu zaman saya itu kan ada yang kita bisa tinggal beli, Pak ya, di bank foto ya, Pak, bank gambar ya. Kita bisa beli kemudian diedit dan lain sebagainya. Akhirnya kan secara tren lama-lama fotografer ini kan boleh dibilang ya agak tergerus, Pak, marketnya. Ya, betul, betul. Ya, jadi mau nggak mau kita balik lagi, kita harus mengikuti tren, Pak. Kalau tidak, akhirnya nanti kita akan punah juga, Pak ya. Akan tergusur ya, Pak ya. Oke, baik, baik. Nah, jadi saran buat kita juga ya, Bapak Ibu ya, kita harus fleksibel, harus agile ya, Pak ya, terhadap perkembangan zaman. Ya. Makanya saya bingung, Pak John yang sudah luar biasa, hebat, masih mau ikut webinar saya di Sales Strategy, mau ikut lagi di Digital Public Speaking. Saya pertama-tama mikir, nih pengusaha kenapa ya? Udah luar biasa masih mau ikut gitu ya. Ternyata ya memang beliau open-minded, kita harus terbuka terhadap perubahan. Karena ini aja kita belajar ya, Pak ya. IG Live, sekarang udah masuk ke IGTV, Pak. IGTV. Kalau Bapak Ibu nggak fleksibel, bisa jadi nanti Anda ketinggalan. Karena kalau Anda nggak mau berubah, ya kompetitor yang berubah ya, Pak ya. Betul ya? Ya. Jadi tadi Pak, sekilas ya. Kalau tadi saya dengar di IG Live siang tadi, Pak Anton, kalau nggak salah Pak Anton menyampaikan bahwa Prof. Renal Kasali, kebetulan saya ada di grup beliau, Pak, salah satu ini grup dari CEO. Nah itu profesor itu menyampaikan bahwa sebenarnya kondisi sekarang ini sebenarnya apa ya, kondisi yang masa depan yang dipaksakan jadi ada sekarang gitu karena situasi COVID. Nah sebenarnya kalau dilihat memang yang tadi juga Pak Tom sampaikan, Tom MC Ifle, bahwa sebenarnya bukannya new normal tapi apa ya, the next normal disebut. Next normal. Ya, saya sih setuju karena memang ke depan mau nggak mau kan kita harus trennya itu kalau sekarang kita nggak melatih ya nanti mungkin kita nggak relevan. Kalau saya kutip kata-kata dari pakar brand Pak Subiakto itu ini saya juga panutan saya juga Pak Abi. Jadi yang beliau khawatirkan adalah beliau nggak relevan lagi dengan zamannya gitu. Jadi itu yang nanti sebenarnya tantangan kita. Maka sekarang kalau dilihat-lihat seperti sekarang ini termasuk menurut saya sangat ideal, Pak, kita mulai. Ya sekedar cerita Pak Mike tadi sampaikan ke saya bahwa wah saya masih mau belajar. Sebenarnya ini cerita lucu, Pak. Sebenarnya pada saat saya ambil Pascasarjana di Tarumanegara, itu salah satu dosen saya, dia nanya, Anda kegiatannya apa? Saya ceritakan, saya kerja, saya usaha ini. Akhirnya beliau bilang, kok ngapain kuliah lagi gitu? Harusnya saya yang duduk nih, Anda yang ngajar. Iya. Saya bilang,
Oh Pak, enggak, saya bilang saya dengan senang hati, saya mau buka hati untuk menerima masukan dari Pak dosen. Karena Luar kan biar biasa. bagaimana Pak, Ya. ilmu akademis penting Pak, menurut saya ya, bahwa nanti Hmm. pengembangannya di lapangan kita modifikasi sesuaikan dengan apa situasi dan kondisi, tapi sebenarnya akademis itu adalah panduan dasar menurut saya ya. Yes. Karena kalau kita nggak Yes. punya skill basic itu sulit Pak pengembangan gitu. Kira-kira seperti itu Pak. Setuju Pak, setuju. Ibaratnya kayak saya dulu sales, nggak belajar teori, kejedoknya di lapangan Pak. Ya. Gedubrak, gedubrak, gedubrak. Kenapa ya? Kok gagal mulai jualan ya? Kenapa ya? Kenapa ya? Akhirnya diajarin. Dulu nggak ada di training-training gitu Pak, sekitar 15-20 tahun lalu nggak ada. Pokoknya lo ke Harko, ke Mangga 2 gitu ya. Nah, di Ya. sekolah pun nggak belajar. Nggak belajar. Taunya kan tentang teori dan lain sebagainya. Karena dulu saya pikir, itu mah teori-teori. Setelah saya di training, baru tahu, oh gitu ya. Jadi bisa align. Ternyata ilmu akademis itu kan pasti ada namanya teori atau ilmu karena sudah ada yang mencobanya. Ya. Ibaratnya kita nggak perlu kepentok hal yang sama lagi. Ya, setuju Pak, setuju. Oke, luar biasa Pak John. Terus humble dan juga masih mau belajar. Jadi bagi Bapak Ibu, persiapkan. Tadi mengutip dari perkataan Pak John, the next normal ya. Kita siap-siap nih, the next normal. Ini lagi new normal, siap-siap untuk the next normal. Ya. Oke. Bahkan baik Bapak Ibu silakan kalau ada yang mau. Ya. Sebenarnya sekitar lebih kurang 5-7 tahun lalu ya, sebelum IKEA masuk di sini Pak. Ya. Itu dari Link Action Coach ada unit usaha bisnis di Singapura yang akhirnya mau kolaborasi dengan saya di Jakarta. Jadi dijembatani oleh Action Coach. Nah, itu masih muda juga. Jadi sempat saya diundang, mereka datang ke sini, terus saya datang ke Singapura, saya lihat usaha mereka. Mereka sampaikan bahwa sebenarnya nggak lama lagi IKEA akan masuk ke Indonesia. Mereka itu salah satu installer, suppliernya IKEA, Pak. Nah, memang saya waktu itu masih belum terbuka, Pak. Nah, saya belum terbuka, saya melihat sebenarnya ini kan potensi nih, Pak. Kalau saya buka peluang, hari ini saya udah jauh lebih besar, Pak, dari itu. Karena gini, di sana, Pak, di Singapura, di industrinya saya datang, itu luar biasa, Pak. Itu dalam satu gedung, Bapak cari karet, kaca, besi, semua apapun bahan industri ada, Pak. Jadi satu hari dia punya 3 delivery time. Bapak minta pagi, dia kirim siang. Bapak minta siang, dia kirim sore, Pak. Bapak minta sore, dia kirim pagi. Jadi dalam satu building itu benar-benar kawasan industri, Pak. Itu kalau nggak salah berapa lantai. Dan orang Singapura, dahsyatnya, Pak. Kan saya cerita kan, berapa pekerja Anda ditanya. Berapa kapasitas produksi Anda sebulan. Saya ceritakan, tenaga saya mungkin di tempat saya 20-30 pekerja. Saya bilang, di workshop kita. Mereka di sana, Pak, cuma 2 orang, Pak. Dan mereka dengan pede, mereka bilang, iya, 2 orang, Pak. Mereka bilang, saya berani lawan kapasitas you di Indonesia. Dahsyat, Pak. Dan yang paling bikin saya mau belajar dan belajar, Pak. Mereka bilang gini, Indonesia itu dengan Singapura, itu Indonesia mundur 15 tahun, Pak. Indonesia mundur 15 tahun. 15 tahun ya. Saya langsung, waduh. Iya kan? Kalau kita nggak benar-benar mau belajar, jauh ketinggalan, Pak. Jauh ketinggalan. Betul. Kalau kita nggak mau belajar, orang lain pasti ada yang mau belajar, Pak. Betul ya, Pak ya? Ya. Atau kalau nggak orang lain belajar, negara lain yang mau belajar, Pak ya? Ya. Ya, baik. Pak, ada yang nanya nih, Pak. Dari Pak Ardi dari Ray White. Pak John, apa coachingnya cocok untuk agent properti? Oh, maksudnya waktu dulu Pak John di coach gitu ya, punya coach, apa cocok buat agent properti? Siap. Ini sahabat saya. Ada 2 pertanyaan. Ini dulu ya, Pak ya. Gimana, Pak? Silakan, Pak John. Jadi, apa coachingnya cocok untuk agent properti? Maksudnya, boleh dibantu Pak Mike? Maksudnya gimana nih? Apa coachingnya cocok? Oh, waktu itu, mungkin yang tadi ya. Tadi kan Pak John pernah bilang juga di coach sama action coach ya. Ya.
Nah, apa kira-kira kalau untuk agent properti cocok? Mungkin seperti itu ya. Hmm, Mungkin oke. maksudnya seperti itu. Sebenarnya Atau kalau gini, enggak, Pak ini Ardi nanti kalau misalkan kita ada kesalahan, boleh boleh ditulis ya, biar lebih jelas ya. boleh, Pak Mike, ini yang nanya Ya. sahabat saya ini. Oh, sahabatnya Jadi Pak. Mas Ardi, Ya. jadi gini, coachingnya cocok untuk agent property. Sebenarnya gini, uh, ini kita dibicara di luar ini pertanyaan. Semenjak saya Ya. coaching, Pak, itu segalanya berubah, Pak. Dahsyat ya, Pak. Hmm. Jadi mindset Yes. kita tuh mulai dari cara berpikir kita melihat segala sesuatu itu beda 180 derajat. Jadi Hmm. saya dengan tim relationnya sangat baik, kemudian dengan pasangan, kemudian dengan keluarga, jadi otomatis Pak. Nah, dari hal basic itu aja kita bisa bisa sebenarnya dapat manfaat Pak. Apalagi kalau tadi Mas Ardi sampaikan apakah coachingnya cocok untuk agent properti, saya rasa sangat sangat dahsyat. Bahkan beberapa ada yang usahanya agent asuransi Pak. Dia Ya. dia sempat coaching juga. Karena kan memang Hmm. coaching itu kan mengajarkan kita pondasi, kemudian kita diajarkan tes dan ukur, Pak. Setiap aktivitas Yes. kita, Mas Hardi, kalau kita lakukan strategi, misalkan kita pasang iklan, sekarang kita open house, kita syuting, itu kan kita beriklan di mana, itu kan kita harus tes dan ukur, Pak. Kira-kira gitu. Betul. Jadi saya rasa coaching itu sebenarnya untuk apa saja? Sebenarnya kan basicnya itu coaching itu metodenya untuk sport, Pak. Iya kan? Betul. Betul. Kadang-kadang kita di Dari coach, olahraga ya. secara mental kita jadi berani sama lawan kita, padahal mungkin Hmm. kita udah ngedrop dulu kalau nggak di coach, Pak. Iya kan? Iya, betul betul Kira-kira Pak. gitu. Iya, Iya, iya. Jadi ya kira-kira gitu. perlu sekali untuk di coaching ya, di coach. Saya aja meng-coach Ya, beberapa bisnis, ada perusahaan diamond, juga ada yang anak-anak milenial yang saya sempat cerita ya Pak ya, kalau pas di kelas ya, di webinar ya. Dan ya, saya pun punya ada coach juga, ada mentor. Jadi ya, ternyata saling meng-coach itu juga bagus tuh, nggak salah ya, salah. ya, Boleh buat kita lebih baik lagi, buat meningkat. Ibaratnya kenapa sih Messi atau Ronaldo yang udah lebih hebat masih mau di coaching? Padahal belum tentu coachnya kalau disuruh nendang bola lebih jago dibanding Messi sama Ronaldo ya Pak ya, ya. ya, Tapi karena ya, coach bisa melihat titik buta yang nggak kelihatan sama ya, pemain. ya. Setuju, Gitu loh. setuju. Baik, terima kasih Pak Ardi ya. Nah, ini pertanyaan dari pecinta arsitek lagi Pak. Tadi, nah ini bagus nih. Pak, bagaimana cara Bapak memanage beberapa company Bapak? Ya, tadi kan ada hotel, ada nasi uduk, ada apa dan lain sebagainya. Apa Bapak menerapkan cara corporate, ada holdingnya yang membawahi beberapa company? Ya, Kira-kira oke. bagaimana Terima Pak? kasih. Ini pencinta arsitek ini cukup aktif nih kelihatannya. Jadi Ya, gini, ya, ya, Bapak Ibu pencinta arsitek, senang dengan responnya ya. Tadi ya. katanya Anda di Cirende nih. Mungkin jangan-jangan ini kenalan saya, Pak. Jadi kalau manage beberapa company, sebenarnya kuncinya hanya satu, Pak. Kita taruh orang kunci yang memang bisa menguasai operasional. Nah, bahwa nanti setelah itu kita akan membuat holding, bisa. Karena kan sekarang gini, Pak. Sekarang kita lihat ya, prinsip bisnis kan kalau bisa kita dengan modal yang sesimpel-simpelnya sedikit mungkin untuk profit yang cukup besar, cukup baik. Daripada kita invest terlalu banyak, sementara kan kalau dilihat kan industri saya kan makanan juga sebenarnya timnya udah cukup kompeten, Pak. Dan kalau hotel juga udah bisa beroperasi sendiri, apalagi kos-kosan, Pak. Sebenarnya itu mudah, walaupun kos-kosan saya dulu hampir 100 room, Pak. Jadi sebenarnya bukannya sedikit, 100 room, Pak. Nah, sekarang memang saya kurangi, saya renov untuk hotel. Di sana kan areanya kan cukup luas, 1000 meter. Jadi nggak sulit, Pak. Yang sulit itu adalah ketika kita nggak bisa mempersiapkan orang-orang kunci di setiap unit usaha, Pak. Gitu. Atau sebenarnya gampangnya kita meluangkan waktu aja Pak untuk evaluasi. Nah, karena memang saya di program coaching Pak, jujur saya sekarang jalankan kan ada beberapa kos-kosan, hotel, nasi uduk, interior, developer Pak, 5. Dulu saya sempat jalankan, saya sempat akuisisi salon Pak.
salon Salon. kecantikan di gedung ya Menara Karya. Karena waktu itu saya baru selesai coaching, saya optimis banget. Secara income bagus, Pak. Tapi memang karena sewanya cukup besar, jadi akhirnya nggak nutup. Dan sementara di gedung itu kan kalau Sabtu Minggu operasional office tutup, Pak. Nah, itu Betul, udah betul, kalah. Sabtu Minggu. Padahal salon itu Sabtu Minggu rame harusnya. Ya, Kalau ya, hari ya. biasa rame, Pak, di sana. Nah, kemudian outsourcing. Jadi sempat juga saya ikut share di Action Coach di teritori Tangerang Selatan. Jadi sebenarnya hampir 9 unit usaha saya geluti, Pak. Cuma memang saya harusnya akhirnya kembali ke 5 usaha ini. Kalau yang lain saya memang nggak begitu relevan ya, gitu. Ya, ya. Kira-kira Oke. gitu, Pak. Luar biasa, Pak. Pak, pertanyaannya dari tadi ada 9, Pak. Udah dikerucutin 5. Bagi fokusnya gimana, Pak? Selain punya tim kunci atau istilahnya Bapak menciptakan leader-leader ya buat di bisnis tersebut, orang kepercayaan. Tapi fokusnya gimana, Pak, baginya? Teman-teman pasti ya bingung juga ya, pengen tahu nih. Tipsnya gimana, Pak? Bapak Kalau kan cuma saya- 1, bagi fokus gimana, Pak? Kalau Bapak tanya fokus ya, saya kutip omongan Coach Tom MC Ifle tadi siang dengan Pak Anton Teddy ya. Kita ini nggak jual produk, saya setuju. Dari dulu saya hanya menjual diri saya, Pak. Jadi Coach Tom tuh tadi menyampaikan bahwa ketika kita disenangi banyak orang, akhirnya orang mencari apa di situasi sekarang? Hand sanitizer. Dia tanya, John, lu punya hand sanitizer nggak? Kalau saya jawab punya, dia akan beli dari saya, Pak. Tanpa dia nanya bahannya apa ini itu. Pokoknya dia tahu kualitas saya. Kira-kira itu, Pak. Yes. Bahkan kalau Bapak mau tahu nih, Bapak kalau mau tahu, itu dulu saya salon kecantikannya di gedung Menara Karya Kuningan itu cukup ini Pak, cukup dikenal oleh teman-teman yang di sana ya. Memang cukup inilah kalau di gedung. Kemudian kalau Bapak mau tahu lagi di outsourcing saya itu kan tadi saya bilang di Batu Night Square, Malang Night Batu, Pak, Malang. Ya, Itu betul, kan Pak. itu kan lumayan secara brandingnya cukup baik. Itu tenaga saya taruh di sana. Terus Mawar Saron, Pak, LBH punya Om Hotma Sitompul, Pak. Itu yang outsourcingnya dari kami juga, Pak. Kemudian di industri lain kayak sekarang Bauhaus yang saya jalankan aja, ini saya beberapa klien-klien saya cukup besar, Pak. Di antaranya ya owner-owner ya grupnya Mayora, Bami GM. Jadi memang saya memang beberapa perusahaan-perusahaan ini, Pak, IPO memang menjadi customer saya. Salah satunya juga petinggi dari Indofood itu mempercayakan rumahnya untuk saya garap. Jadi memang saya jual karakter saya, Pak, gitu. Karakter atau kalau istilah kita bilangnya brandnya Bapak ya, brand personalnya Bapak ya. Ya. Wah, iya betul. Mungkin gini, Pak Mike, ini untuk masih ada 10 menit ya, sambil saya sharing Ya, untuk penutup saya ya. Saya coba berikan formula sukses untuk teman-teman atau para pengusaha di sini, bahwa sebenarnya sukses itu adalah yang pertama adalah tentang diri kita. Kalau menurut saya, yaitu apa? Karakter diri kita. Kita itu baik, kita itu open, kita itu honest. Nah, kita itu mungkin positif. Kita taruh 4 gitu, Pak. Semakin banyak, semakin baik. Dikali aktivitas, Pak. Ya, kita itu rajin, suka nolong orang. Kali 2 aja kan, 4 kali 2 udah 8, Pak, resultnya, hasilnya, Pak. Sama dengan 8. Nah, ketika teman-teman atau bapak-bapak di sini pengusaha atau beberapa ini profesional bertanya tentunya, kalau mau 8 itu dibuat jadi 16 bagaimana? Kan gampang, Pak. 4-nya dibuat menjadi 8 atau 2-nya dibuat jadi 4. Yang biasanya kita menolong orang, kita apalagi, Pak? Kita misalkan beriklan atau kita gunakan waktu kita lebih banyak untuk bekerja. Nah, otomatis kan hasilnya, resultnya akan lebih. Jadi, ya kalau saya formulakan, sebenarnya karakter diri kita itu penting, Pak. Jadi kita jangan sekali-kali kalau sebagai pengusaha itu kita Pak, kita ngomongnya ya. Pengusaha itu untung itu wajar, Pak. Tapi kita harus apa adanya, Pak. Open and honest. Dari dulu saya coaching dengan coach saya, Coach Priyono. Di sini ada Coach Priyono sepertinya nih.
Eh, Halo, Coach Priyono. ya, jadi kita harus benar-benar open and honest, Pak. Ya, Hmm. jadi setelah itu karakter diri kita terbentuk, barulah kita aktivitas-aktivitas apa yang kita lakukan. Sebanyak mungkin Pak aktivitas, semakin banyak maka result hasilnya akan semakin lebih baik. Gitu di sana, Pak. Hmm. Itu buat Nah, itu ya. teman-teman dan semuanya Ya, gitu. ya. Nah, jadi Bapak Ibu, pada saat Anda lagi COVID-19 di rumah, jangan nggak melakukan apa-apa, Pak ya. Kita Ya. tingkatkan diri kita. Tadi, seperti kata Ya. Pak John, kita belajar. Dengan Anda nonton live ini aja, sebenarnya kan udah lagi sambil belajar ya, Pak ya. Ini Siap. belajar nih dari Pak John, bagaimana pengalamannya dan lain sebagainya. Lalu, nggak cuma dengar, tapi apa? Dipraktekin tadi. Dipraktekin, Ya. dan juga lakukan aktivitas. Jangan cuma Ya. kita, oh iya ya, tapi iya doang ya Pak ya. Kalau Ya. entrepreneur nggak bisa tuh. Kalau udah bikin, ya dilakuin gitu. Ya. Seperti kata Om Bob kan, usaha apa? Kalau orang nanya, usaha apa Om Bob yang paling bagus? Usaha yang dibuka, katanya. Nggak cuma di konsep doang, katanya yang dibuka dijalanin, itu usaha yang bagus. Ya. Dia. Ya. Ya. Oke, sama perbanyak, tadi mengutip kata Pak John adalah kita berbagi ya Pak ya, tadi ya. Ya. Kita berbagi Ya. ke sesama dan lain sebagainya ya. Ibaratnya Anda bantulah yang Anda bisa. Mungkin kita nggak bisa membantu banyak orang ya, Ya. kita ya udah kita bantu yang terdekat. Atau kalau Ya. kita pengen menjangkau orang banyak ya kayak gini ya, kita bisa IG Live, betul ya Pak ya? Ya. IG Live sehingga orang Ya. bisa nonton, dan sekarang sudah kita coba masukin ke IGTV. Jadi nggak cuma 24 jam doang Pak, biasa kita live 24 jam hilang. Ya. Ya, kita IGTV plus kemarin di kelas kan webinar, kita coba untuk masukin ke YouTube sehingga Bapak Ibu yang pengen tahu ilmunya apa yang di-sharingkan sama Pak John, sama saya, sama teman-teman yang lain, itu Anda bisa lihat lagi, praktekin lagi, dan lain sebagainya. Nah, itu. Ya. Ya, sehingga nggak cuma sekedar konsep doang. Luar biasa Pak John. Keren. Ini ada lagi nggak pertanyaan nih? Atau kalau nggak, boleh kita minta tambahan setengah jam ya waktunya Pak John ya, kalau banyak yang nanya. Gimana Boleh. Bapak Ibu? Setuju nggak? Kalau setuju. Nih kata Bu Desi nih. Thanks ilmunya Pak John. Jadi semangat lagi. Jadi cemangat. Pakai C Pak. Cemangat lagi menggapai mimpi. Wah. Nih Bu Felicia ya. Kastari juga thanks for sharing Pak John Alan dan Michael ya. Thank you. Benar-benar bermanfaat katanya sharingnya. Oh nih Pak. Ada yang nanya. Dari Patlam ya. Patlan. Sorry. Ibu Patlam ya. Mungkin ya. Bagaimana aturnya Pak? Kayaknya tadi udah sempat disinggung ya. Bagaimana cara ngatur bisnisnya atau cara ngatur orang-orang kepercayaannya gitu ya saat COVID gini Pak. Oke. Sebenarnya gini Pak, kalau kita ngatur yang penting ya tadi ini salah satu bagian dari part of coaching ya, bisnis coaching kita diarahkan untuk disiplin. Cara ngaturnya sederhana. Sebenarnya pertama kita kan siapkan orang kunci. Nah, yang kedua kita siapkan waktu untuk kita minta laporan pertanggungjawaban. Mungkin 1 minggu sekali, atau 1 minggu 2 kali, atau paling lambat 1 bulan. Tapi saya rasa kalau yang berkaitan dengan operasional kita nggak bisa 1 bulan. Paling tidak itu seminggu 2 sampai 3 kali. Terutama menyangkut arus kas. Kan tetap itu kan harus monitoring ketat ya. Nah, kecuali kita buat layer di bawah kita ini ada semacam operational manager yang memang megang beberapa industri kita yang memang mereka menguasai dan bisa mereport gitu. Dan di sana cukup ini sih kalau saya pada saat saya coaching dulu kita di 5 divisi kita sales, finance, HR sama produksi kita buat semacam balance scorecard Pak. Di sana BSC ya Pak ya? BSC. Ya, jadi kita masing-masing departemen punya KPI Pak. Apa sih yang diukur? Misalkan kalau produksi tingkat kesalahan harus targetnya 0 Pak. Ya kan, kalau inventory harus 0 inventory, ya kan. Maka kalau kita lihat perusahaan-perusahaan besar seperti Astra dan lain-lainnya, mereka nggak mau stok bahan Pak. Mereka tinggal minta orang supplier karet, taruh orang di sini, saya mau karet, saya order sama you, mereka 0 inventory Pak. Nah itu dahsyat Pak.
Nah, kemudian Ya, kalau sales kita KPI-nya apa sih? Target call, target visit, mereka satu yes. hari harus visit berapa kali. Nah, sebenarnya gini Pak, itu sih setiap orang mungkin baca buku tahu Pak. Cuma pada pelaksanaannya itu kan sulit Pak. Kalau kita nggak Betul. didampingi coach. Gitu. Iya, ya, betul, betul. Perlu banget ya Ya, jadinya selain tahu tentang BSC, balance scorecard, kan buat ya, rapotnya kita yang merah mana ya. ya, berapa persen tercapai, dan lain Mm-mm. sebagainya. Yang penting adalah Mm-mm. pendampingan. Iya, Nah, makanya kan kelas kita juga Pak, yang sales strategic sama digital public speaking, saya nggak lepas gitu aja karena tahu itu baru nyangkut cuma knowledge doang ya Pak ya. iya. Perlu Tapi itu pendampingan. menarik Pak. Saya merasa seperti saya kuliah pasca sarjana lagi. Itu materi saya di marketing management Pak. Itu kita Yes, survei, kita research. Itu benar-benar. yes. Makanya Pak, salah satu kunci kenapa produk-produk asal luar negeri itu mereka pada umumnya sukses Pak. Begitu launching Yes. produk itu mereka sukses karena mereka sebelumnya udah research Pak. Bahkan mereka Ya. meng-hire satu lembaga survei yang mereka Hmm. bisa mengeluarkan laporan tuh benar-benar detail Pak. Gitu. Betul. Iya, Karena nggak main asal ajar aja Pak, betul ya? iya, Kalau nggak kita wasting iya, biaya, wasting money, belum iya, lagi biaya apa yang mesti dikeluarkan, promotion iya, dan lain sebagainya. Kayak gitu. iya. Betul. Pak, ada banyak nih pertanyaan Pak. Kayaknya Silakan. kita minta Pak John Nggak apa-apa. tambah setengah jam ya. Siap. Oke. Pak John, ini Ya. dulu nih dari Desain Jakarta, Pak David ya. Pak mau nanya, bagaimana menemukan coach yang tepat untuk diri kita dan dari begitu banyak coach ya yang ada di Indonesia lah ya, anggap aja atau di Jakarta saat ini. Bisa di-sharingkan kan Pak? Tadi kan Bapak sama coach Pak Priyono ya. Nah, kira-kira gimana cara nemuin coach yang tepat buat kita? Ini pertanyaan bagus banget ini. Ini saya banget. Ya. Artinya gini, Pak David ya, ini teman saya dari sales strategi dan public speaking ya, Pak David. Ya. Jadi makasih pertanyaannya. Sebenarnya gini Pak, segala sesuatunya kan kita kan nggak kenal Pak. Kalau makanya saya akan mempunyai tagline saya salam positif. Apa? Dengan kita positif, artinya terkadang Pak, orang mau negatif aja sama kita, itu mereka jadi positif Pak. Ini yang ngomong customer saya Pak. Contohnya, kalau Bapak lihat saya dari pertama tadi, kesannya apa Pak? Saya Kesannya kalau kata humble. customer saya, enggak, saya ketawa Kesannya dulu. humble. Yes, Ya, ramah, dia bilang, saya humble, positif. ketawa dulu tuh. Jadi dari awal Ya. dia bilang, kalau saya lagi mau komplain sama Anda, begitu Ah. melihat Anda ketawa gak jadi komplain. Itu customer saya ngomong Pak. Jadi Iya. begitu juga untuk pemilihan atau menemukan coach ya Pak. Menurut saya gini loh Pak. Ya. Kan dalam hidup ini ada yang kita bisa kendalikan, ada yang tidak bisa kita kendalikan Pak. Nah, kalau yang di luar kita kan kita nggak bisa kendalikan. Misalkan kita akan dapat coach dari mana, siapa, seperti apa, attitude-nya kita kan nggak tahu Pak. Nah, kita kendalikan aja yang bisa kita kendalikan. Pikiran kita positif. Artinya, begitu kita energinya positif pada saat coaching, pada saat build relationship ya. Nah, kalau nanti nggak ketemu, itu kan akan by nature, seleksi alam, dia akan menjauh, Pak. Itu dengan sendirinya, Pak. Saya belajar cukup banyak, Pak Mike. Kalau dilihat kan hipnoterapi, di situ ada lagi, Pak, beberapa sertifikasi luar biasa, Pak. masukin. Nah, di situ saya akhirnya menemukan bahwa sebenarnya kita ini ada kenal satu sama lain bukan merupakan satu kebetulan Pak. Pak ini nanti kalau putus kita sambung lagi Pak ya. Ya nanti kalau putus Bapak Ibu tolong join lagi ya, Kita akan minta Pak John setengah jaman lebih lagi untuk kita korek-korek. Ya. Ya. Tinggal 1 menit lagi ya, 1 menit lagi ya. Ya, nanti kita sambung lagi nih Pak. Boleh, nanti kita sambung lagi. Oh ini Patlan ini Ibu Patricia. Oh iya Bu Patricia yang tab S2 ya. Tadi belum dijawab Pak, yang Pak David. Iya, yang Pak David. Iya, silakan. Kalau keputus nanti Pak David boleh join lagi, teman-teman Bapak Ibu join lagi. Jadi by nature-nya sebenarnya kita ini dengan kita positif, mudah-mudahan coach kita itu juga akan menerima vibrasi positif dari kita Pak. Otomatis ya. Begitu mungkin ya kalau dia mungkin belum terlalu link sama kita, nge-link gitu, align, ya mungkin berjalannya waktu mereka akan align dengan kita Pak. Nah cuman kalau Pak David tanya kenapa saya bilang bagus,
Tapi chemistry saya sama Coach Pri sampai hari ini Pak sudah hampir 15 tahun itu ya Wow. 12 tahun ya. Itu dahsyat, 15 Pak. detik lagi, Bapak Ibu. 10 Ya. detik lagi. Nanti join Pak, kembali boleh ya. di stop dulu nggak Pak? Daripada keputus ya Pak ya. Kita Ya. masuk lagi ya, Bapak Ibu ya. Ya. Kita buka Siap. lagi 1 jam lagi ya. Ya. Oke.